Tierney. And they might get the ball over the top, and when they get Aubameyang in, there are problems for Chelsea. Anthony Taylor has pointed for the penalty. Here he goes, Aubameyang, and he fires it in. And Arsenal are level, and the signs have been there, Stuart. For them to score in exactly that sort of way. Not so much the penalty, but the ball over the top. The movement down that left-hand side has been causing Chelsea problems. Drops for Bellerin to go forward here. He's got Pepe outside him, and he's going on through the middle. Christensen stretches across, but only plays it to Pepe, who can keep going. Arsenal got an overload here. Aubameyang, can he find a way through? You bet he can. That is top class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Diari Dosen, sebuah podcast yang akan membahas segala hal tentang dunia pendidikan, khususnya dunia kampus. Hari ini Minggu, tanggal 2 Agustus 2020, kita akan membicarakan tentang Arsenal, rajanya Piala FA. I think the competition's ever seen, but wouldn't it be Aubameyang's way of doing it differently? But up it goes. Arsenal extend this record. The FA Cup has been very good to them. Jadi tadi malam dini hari akhirnya Arsenal bisa meraih trofi setelah terakhir tahun 2017 lalu. Cukup 3 tahun bagi Arsenal untuk kembali lagi mengangkat trofi FA Cup. Jadi kalau Liverpool butuh 30 tahun untuk mengangkat trofi Liga Inggris lagi, Arsenal butuh 3 tahun untuk menahbiskan dirinya sebagai rajanya Piala FA. Jadi kalau selama ini Liverpool mengklaim sebagai rajanya Liga Champion di Liga Inggris, MU mengklaim dirinya sebagai rajanya juara Liga Inggris dengan 20 trofi, maka untuk FA Cup boleh dong Arsenal menyatakan dirinya sebagai rajanya juara Piala FA dengan 14 trofi. Di peringkat kedua ada MU dengan 12 trofi, jadi mungkin masih selisih 2 trofi, sama seperti MU dengan Liverpool di trofi Liga Inggris, selisih 2 kalau tidak salah. Oke, jadi sebenarnya hari ini saya ingin bikin podcast tentang buka puasanya Arsenal lagi untuk meraih trofi lagi bersama teman-teman di segmen Arsenal Layar Kaca. Cuman karena setelah kemarin jadi panitia Idul Adha pada linu-linu semua, sulit untuk bikin podcast bareng-bareng, ya udahlah saya bikin sendirian. Jadi saya ingin cerita sedikit bahwa sesaat sebelum final melawan Chelsea ini, Arsenal kan di semifinal ketemu Manchester City ya. Dari situ di grup yang saya ikuti, para penggemar Arsenal ini, saya sudah mengatakan bahwa kalau Arsenal menang lawan Liverpool di pertandingan sebelumnya, dan Manchester City, sebenarnya sudah tidak ada yang perlu ditakuti lagi oleh Arsenal. Dan alhamdulillah gitu ya, Arsenal di era Arteta, tentu saja jangan ngomong era Emery ya, itu sudah era kuti bening yang gak jelas itu. Arteta berhasil mengalahkan 2 pelatih top ya, Liverpool dikalahkan 2-1, dan di semifinal FA Cup kita bisa mengalahkan Manchester City 2-0. Di situ saja saya sudah sangat optimis bahwa Arsenal pasti bisa mengalahkan siapapun, apalagi ketika tahu bahwa yang dihadapi di final adalah Chelsea. Terus terang, saya cenderung lebih memilih melawan MU di final FA Cup karena akan jauh lebih menyenangkan bisa menang lawan setan di final gitu ya. Walaupun MU terus terang cukup hebat di pertandingan terakhir ini, sehingga cukup akan mendebarkan kalau lawan MU di final. Ternyata dikalahkan oleh Chelsea. Melawan Chelsea, saya cenderung lebih yakin Arsenal akan bisa mengatasi skuadnya Frank Lampard, karena saya yakin Chelsea di musim ini tidak
mungkin tidak akan sehebat Chelsea di musim depan, karena musim depan dia mendatangkan pemain-pemain yang sangat luar biasa, Hakim Ziyech, Timo Werner, Calvert kalau nggak salah, dan seterusnya, itu banyak. Sedangkan Arsenal ya masih banyak sekali rumor yang belum jelas ya. Oke, yang penting di final FA Cup saya punya keyakinan Arsenal akan bisa memenangkan. Terus terang kita sebagai fans Arsenal itu sudah cukup kenyang berekspektasi dan akhirnya dikecewakan oleh ekspektasi. Maka saya mengatakan ke teman-teman di grup, saya tidak akan berekspektasi, tapi saya yakin. Gimana mendefinisikan, saya juga bingung. Dan alhamdulillah Aubameyang sekali lagi menjadi pahlawan bagi Arsenal. Mungkin saya tidak akan banyak bahas analisis ya, karena saya lihat memang Arsenal ketika menghadapi tim-tim besar, saya sangat memaklumi kenapa Arteta selalu menggunakan taktik yang barangkali dipandang sebagai parkir bus gitu ya. Nah, menurut saya tidak gitu. Jadi yang dilakukan Arteta itu bukan parkir bus, tapi dia menyesuaikan bahwa lawan-lawan dia, Manchester City, mungkin Liverpool, mungkin Chelsea, mungkin MU sekalipun, pemainnya kualitasnya di atas pemain Arsenal, sehingga dia tidak memaksakan untuk menguasai ball possession, tapi mengoptimalkan kecepatan-kecepatan dari Auba dan PP terutama, dan Nketiah sebenarnya dengan kecepatannya untuk bisa membuat counter attack yang luar biasa dahsyat. Ini sebenarnya sudah saya waktu podcast Arsenal layar kaca Arsenal lawan City di Project Restart pertandingan pertama, saya sudah sampaikan sebenarnya dengan skuad Arsenal yang ada sekarang nggak mungkin bisa bertarung ball possession. Yang satu-satunya bisa dilakukan adalah mensolidkan lini tengah dan lini pertahanan, lalu melakukan counter attack dengan kecepatan Aubameyang dan PP. Dan saat itu sebenarnya sudah 20 menit pertama sebelum cederanya Saka dan Pablo Mari itu masih bisa nahan, tapi setelah itu ya sudahlah, kita kalah 3-0 saat itu. Tapi semakin kesini itu semakin berjalan, berhasil mengalahkan lawan-lawan dengan high pressing. Liverpool juga dibuat tidak berdaya dengan high pressing, dan mengalahkan Manchester City di semifinal dengan taktik yang sesuai perkiraan saya, yaitu counter attack. Kita lihat golnya Aubameyang, gol kedua dari Tierney itu full adalah kehebatan dari lari Aubameyang dan umpan Tierney yang sangat terukur. Dan hari ini dibuktikan lagi. Gol pertama Arsenal itu kan long pass yang membuat Aubameyang bisa berlari jauh lebih cepat dari Azpilicueta dan akhirnya ditarik di kotak penalti. Wasit memutuskan penalti. Dan yang kedua juga sama, adalah lari dari Bellerin gitu ya, yang melakukan counter bola liar, lalu situasi 3 lawan 2, PP, Laka, dan Auba melawan Zouma dan Christensen. Nah, saat itulah akhirnya Auba menunjukkan kelasnya. Jadi sebenarnya itu, kalau dilihat ball possession, saya yakin Chelsea jauh lebih unggul ya. Tapi memang Chelsea agak bermain keras hari ini, terbukti dengan banyak kartu kuning yang dikeluarkan. Kovacic juga akhirnya mendapatkan kartu merah, dan menurut saya itu cukup wajar, walaupun di lini masa Twitter banyak kecaman terhadap hal itu. Kalau dilihat secara foto terlihat Saka yang menginjak kaki Kovacic, padahal tidak, itu kan di foto, tapi dalam pergerakan kaki itu kan Granit Xhaka melakukan kecohan, lalu kakinya Kovacic bergerak dan membuat terkapar. Granit Xhaka kan saat itu terkapar, itu seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Sehingga sekali lagi kita semua para fans Arsenal Gunners terus terang, setelah periode kelam dari Emery, kita melihat Arteta ini memiliki kejeniusan barangkali yang didapatkan dari Pep juga, karena dia menjadi asistennya dalam beberapa tahun. Kita melihat progres yang luar biasa. Mungkin hasilnya tidak selalu membuat kami, mungkin tidak selalu membuat kemenangan, tapi progresnya sangat terlihat. Bagaimana 3-4-3 itu sangat 3-4-3 betul, yang itu sangat cocok dengan gaya bermain Arsenal, yang sayangnya harus mengorbankan Ozil karena Ozil tidak match, tidak fit dengan taktik tersebut. Tapi dengan ini sebenarnya kita sangat optimis musim depan. Trofi sudah kita dapatkan, kita dipastikan bermain di Europa League, padahal
terus terang saya sendiri pun tidak berekspektasi untuk bisa berkompetisi di Liga Eropa atau di luar domestik gitu ya, di luar Liga Inggris untuk musim depan. Nggak apa-apa lah gitu, musim depan full fokus ke domestik. Tapi ternyata kita bisa juara FA dan berkompetisi lagi di Liga Malam Jumat. Mungkin 2-3 tahun atau 4 tahun lagi kita kembali ke Liga Champion, itu ekspektasi kami. Jadi kita tidak ingin terlalu berharap tinggi, tapi jika melebihi ya alhamdulillah, seperti itu ya. Auba harapannya bisa bertahan karena kita sudah punya trofi, pemain-pemain bintang juga bisa dipastikan akan lebih mudah kita dapatkan. Coutinho itu yang saya tunggu, jadi Auba pergi, Coutinho datang saja nggak apa-apa, apalagi jika Auba bertahan dan Coutinho datang. Wah, Arsenal akan punya lini depan yang sangat menakutkan musim depan. Mungkin cukup 2-3 pemain baru, Coutinho, lini tengah ada mungkin Partey, back barangkali bisa dapat Thiago Silva gitu ya, yang gratis, juara dunia, back senior berpengalaman, diduetkan dengan David Luiz, menurut saya sangat akan luar biasa. Tapi kita tidak tahu, dapat Coutinho dan Partey saja menurut saya sudah sangat luar biasa. Oke, sekali lagi berikan selamat untuk kami, Arsenal, rajanya Piala FA. Mohon maaf saya bikin video dengan apa adanya ini, intinya saya ingin bagi gitu ya kebahagiaan kami, walaupun teman-teman saya yang lain sedang linu-linu semuanya bisa di panitia Idul Adha, tapi saya ingin sampaikan bahwa kita juara dan kita akan kembali ke Liga Eropa musim depan. Come on Buccaneers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.